Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat dan teman-teman yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang juga mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini cerah. Tadi malam hujan lebat. Alhamdulillah, pagi hari ini seger banget. Mari kita gunakan waktu yang berbahagia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan belajar bersama membaca buku Syarah Hisnul Muslim. Semoga menjadi amal soleh kita dan jadi sarana mendapatkan ilmu yang berguna. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat. Hari ini hari Jumat. Napa Mas Jadi? Kliwon. Kok dadak noleh lho. Berarti kurang pede. Tanggal pinten? 5. Tanggal gangsal ya? Betul? Kasih tanggal 5. Oh, enggak. Bulan Mas Dedi. Jumatil Awal. Oh, nggih, Jumatil Awal. Tayyib. Ini sudah Jumada al-Ula. Kalau orang Jawa bilang Jumadil Awal. Kalau Arab Jumada, kalau Jawa Jumati. Kalau Jumada itu muannas, makanya al-Ula. Kalau Jumadi, muannas apa muzakkar? Muzakkar. Oh, Jumadi ya. Pak Jumadi loh, masa muannas loh. Makanya awal gitu loh. Ya begitulah otak-atik matok orang Jawa itu. Baik. Sampai halaman berapa? Yang jelas sudah kita baca doa bangun tidur. Pokoknya kalau di sini jangan baca doa mau tidur. Ya, kalau di sini bahaya nanti. Habis doa langsung ya turu. Makanya di sini Masya Allah ini pandai banget ini. Awal pertama kali bukan doa sebelum tidur, tapi doa bangun tidur, supaya kita ya nggak tidur. Baik, kita buka halaman 40. 3 apa 4? Mulai lagi berdilek ke lho. Baik, doa pakai baju. Doa pakai baju. Mengapa urut-urutannya habis doa bangun tidur, doa pakai baju, Mas? Saya tidurnya enggak pakai. Ini namanya otak-atik matok di sini yang enggak ada hubungan, tapi bisa jadi begitu. Logikanya nek bubuk ki ya. Tapi kan pakai selimut. Iya. Baik, doa memakai baju. Halaman 44 di aslinya, halaman 80 pada terjemahannya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji hanya bagi Allah yang memberi pakaian kepadaku atau
memberikan baju ini sebagai pakaian kepadaku, warazaqanihi, dan memberi aku rezeki pakaian tersebut, min ghairi haulin minni, tanpa ada daya wala quwwah, dan juga kekuatan dariku. Artinya apa jamaah? Semua karunia apapun bentuknya, termasuk pakaian yang kita pakai ini, semata-mata karunia, rezeki, dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam teknisnya ya mungkin Mas Doni beli, mungkin ada yang ini seragam membuatkan, atau ada yang datang tahu-tahu sudah di rumah tinggal pakai. Nah, Mas Doni ketawa karena begitu. Iya. Bahasa beliau rako bertuku berarti wis jan teko terus. Bahasanya ora kober. Ya Allah. Ini istilah yang menunjukkan, Masya Allah ya, beliau ini bajunya banyak. Ora kober tuku. Ini doa ya ketika kita memakai baju. Segala puji bagi Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, Allah senantiasa dipuji. Kita senantiasa berzikir kepada Allah. Waalaikumsalam. Karena memang begitu, kita diperintah supaya selalu berzikir. Selalu berzikir. Sebaliknya yang ketiga, doa'u. Oh, belum ini ya. Kalau tadi doa'u lubisit thawb. Kalau tadi baju yang biasa kita pakai atau pakaian yang biasa kita pakai ya. Thawb. Kemudian ini ada doa'u lubisit thawbil jadid. Kalau ini khusus pakaian baru. Kalau tadi pakaian yang penting, entah baru atau yang baru setahun, baru 2 tahun ya kan. Itu baru juga sebenarnya. Mas Dedi punya istri baru? Punya. Baru 15 tahun. Di 15 tahunku sidik loh Mas, dibanding hari akhirat. Ya, orang apa-apa. Baru. Jadi bersyukurlah masih punya baru. Yaitu doanya Allahumma lakal hamdu. Lagi-lagi Allah dipuji. Allahumma ya Allah, laka, hanya milikmu, hanya untukmu, alhamdu, seluruh pujian sanjungan. Anta kasautanihi, engkaulah zat yang memberi aku pakaian ini. Jadi kasih baju baru atau pakaian baru ya, bisa baju, bisa nggak harus baju ya, pakaian di sini semualah. Ada sarung, ada celana, ada kopiah. Pokoknya yang kita pakai lah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menisbatkan seluruh kebaikan ini hanya untuk Allah, pujian hanya untuk Allah, baru berdoa. Ini kan ada berdoa kemarin apa? Memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita meminta. Baru kita minta, as'aluka min khairih. Aku mohon kepada engkau ya Allah kebaikan dari sebagian kebaikan baju atau pakaian ini. Wa khairi ma suni'alah, dan kebaikan apa yang dibuat dari pakaian ini, artinya dengan sebab pakaian ini. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah, dan aku mohon kepada engkau perlindungan dari keburukan pakaian ini dan keburukan yang disebabkan oleh pakaian ini. Karena bisa jadi jamaah dengan pakaian baru itu Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan. Kalau kita betul niatnya, baju baru niatnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Ya, digunakan mungkin ketika ada acara-acara tertentu, menyambut tamu, menyambut orang-orang penting, itu dianjurkan pakai baju yang bagus. Lebih-lebih ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, salat, apalagi salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha misalnya.
Begitu pula kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan pakaian tersebut. Kadang bajunya baru mahal lagi. Kalau nggak bisa bersyukur, bisa-bisa apa yang terjadi? Gaya, sombong, ujub, riya, ya. Kemudian sebentar-sebentar ngilu, tahu ngilu? Ya, mengaca, ngoco. Ya, akhirnya jadi ujub, jadi sombong, jadi riya nanti. Kemudian berjalan di muka bumi dengan congkak dan seterusnya. Tidak ada manfaatnya, bahkan itu mendatangkan keburukan. Oleh karenanya berlindung kepada Allah dari keburukan pakaian tersebut. Sekali lagi, senantiasa berzikir kepada Allah, memuji Allah, dan mengakui seluruh nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar pakaian tersebut betul-betul bisa mendukung, membantu, menolong dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau punya pakaian bagus, dengan bersyukur, lebih banyak berzikir, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk kebaikan. Jangan sampai kemudian malah tadi kufur nikmat, lupa diri, dipakai untuk maksiat dan seterusnya. Ada nggak orang kalau ke masjid pakai baju-baju biasa saja, sementara kalau mau menghadiri pesta, harus yang baru, yang mahal. Kalau mau pesta, beli baru, yang baju yang baru pun yang mahal. Kalau ke masjid, sa-sai wae lah. Tidak begitu ya. Nah, ini yang keempat, ad-du'a'u liman labisa thawban jadida. Kalau kita melihat saudara kita mengenakan baju baru, maka dianjurkan supaya kita doain dia orang. Karena sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus itu memang butuh didoain. Apa saja sebenarnya kita butuh doa, perlindungan, butuh permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena kalau tidak hati-hati ya, namanya kejahatan itu ada di mana-mana. Termasuk ketika apa? Kejahatan berkaitan dengan nikmat, penyakit ain. Hati-hati. Makanya kita doa sama Allah. Kalau kita lihat kebaikan pada saudara kita, kita doain yang baik. Doanya adalah tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Semoga engkau mengenakan baju baru ini sampai lusuh lah. Apa lusuh? Usang, sampai usang. Wa yukhlifullahu ta'ala, dan semoga Allah memberi gantinya kepadamu. Nanti kalau kau pakai ini sampai sudah usang, sampai lusuh, dan semoga Allah nanti menggantinya dengan yang baru lagi. Itu doanya kebaikan. Artinya apa? Bahwa baju ini membawa manfaat. Coba kalau baju itu tidak bermanfaat, mesti segera ditinggalkan. Kecilian, kegedean. Kalau pas, ya kan, pakailah. Istilahnya renggo, garing tinggo. Wong nek seneng, wah wis. Ya. Jadi kui wae, saking senengnya mas. Kemana-mana pakai itu. Nanti lusuh, masya Allah. Ini kadang memang nyon ngapunten ya ada. Saya juga kadang-kadang begitu. Udah cocok itu, nanti bolong-bolongnya sih tinggo. Suwek-suwek masih dipakai. Ya, soalnya nyaman. Meskipun suwek nyaman, mas. Loh Mas Doni nganggo ukuran triple XL piye? Ya terima orang tuh ya. Mas Nur nganggo ukuran S. Ya, enggak. Tapi kalau pas, masya Allah, luar biasa. Itu doanya ya. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Jadi semoga engkau pakai sampai ya al-ibla'i al-ikhlaq situ ya. Engkau pakai dengan sebaik mungkin
dipakai untuk kebaikan, untuk ibadah, sampai nanti betul-betul tidak layak pakai lagi. Dan kalau sudah nggak layak pakai, maka semoga Allah menggantinya yang lebih baik. Ini doa kebaikan. Berikutnya ada lagi doa yang lain. Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida. Pakailah baju yang bagus, yang baru. Hiduplah dengan terpuji, dan semoga engkau mati menjadi orang syahid. Doanya kebaikan. Doanya kebaikan. Kalau sekedar pakai baju baru, bersenang-senanglah engkau, bersukacitalah engkau, berpestalah engkau, gak ada gunanya. Oh bagusnya, oh pakaiannya, Masya Allah. Orang-orang itu kadang-kadang hanya untuk buah. Habis itu ya sudah. Bisa jadi dia dapat dosa, kemudian berlebihan, dosa lagi, gak dipakai juga, gak ada gunanya, padahal harganya mahal. Maka yang seperti ini, ilbas jadi, dan pakailah baju baru, hiduplah yang terpuji. Gunakan baju baru tersebut untuk kebaikan-kebaikan, agar membawa ya manfaat, dan kau akan terpuji. Wa mut syahida, dan semoga engkau mati menjadi syahid. Ini doa. Ini meskipun di situ ada dalam bentuk kalimat perintah, di situ kadzalika sighah amr urida biha ad-du'a. Jadi aish hamida artinya semoga engkau hidup dalam keadaan terpuji, di atas ketaatan kepada Allah, senantiasa istiqomah di atas kebaikan, terpuji di hadapan Allah, terpuji di hadapan umat manusia, dan semoga engkau mendapatkan kematian yang syahid. Itu doa untuk orang yang memakai baju baru. Tadi doa ketika pakai baju, doa pakai baju baru, doa untuk orang yang pakai baju baru. Berikutnya doa ketika hendak melepas baju atau melepas pakaian. Ternyata doanya adalah ringkas, ma yaqulu idza wada'a thawbah. Apa yang dibaca ketika seseorang melepas baju atau melepas pakaian? Bismillah. Hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya adalah diriwayatkan, satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani adama idza wada'a ahaduhum thawbahu ay yaqula bismillah. Penutup seseorang atau aurat seseorang dengan pandangan jin ketika seseorang tadi melepas pakaiannya adalah jika membaca bismillah. Jadi kalau antum buka baju, buka celana, buka pakaian, tidak baca bismillah, dilihat oleh, kalau meskipun yang Anda pakai adalah bahannya jin, jeans, beda ya, kalau itu jeans. Boleh nggak pakai pakaian bahannya jeans? Boleh apa enggak, Mas? Bahannya jin loh. Nah, bahannya jin ra oleh. Tapi kalau berbahan jeans boleh. Bahannya kok. Yang penting pakaiannya ya sesuai dengan aturan, itu cuma bahan saja, tidak ada larangan menggunakan bahan jeans. Tapi kalau ketat, ya meskipun pakai bahan katun, ya, atau bahan apa Mas? Lihat nih, bahan itu ada katun, apa? Terus macam-macam lah. Ya,
Tapi kalau bentuknya, modelnya keliru ya nggak boleh. Seperti itu ya. Jin itu kan jenis kain saja. Jadi tidak ada masalah. Yang keenam, jadi jangan lupa membaca bismillah. Dan tidak perlu ditambah ar-Rahman ar-Rahim. Cukup baca bismillah. Doa'u dukhuli al-khala. Doa ketika hendak masuk al-khala, itu tempat buang hajat. Baik itu kamar mandi, WC, toilet, atau khala dalam arti di bulak. Dia apa namanya? Tempat terbuka. Tapi orang artinya memang di situ tempat untuk buang hajat. Nggak ada tutupnya. Itu juga tempat buang hajat. Nek nang daerah sana masih ada, Mas? Masih nek nganti ngomong ora ono wis ngapusi kuwi. Iya, di mana-mana ada. Masa pinggir kali ono bangunane apik juarang banget nang desa-desa. Itu memang nang kono kuwi nek arep bebuang nang kono. Ya ngono kae. Lho, ditutupe. Maca bismillah. Ha nek jin, nek menungso. Ya, repot itu. Ya risiko. Enggak usah jauh-jauh di situ pertigaan kan. Tahu lihatnya, Mas? Loh, mesti pernah lihat. Itu loh. Kidul SMA loh. Selokan. Loh, Pak Tejo sapal wi. Mboten tahu, Pak. Kerep. Anggere esuk ngono. Sampeyan jalan-jalan. Ya itulah kadang-kadang pok golek iwak. Tapi ya betul juga. Itu kan pakan nih. Itu pakanan paling top, Mas. Nek lele cetho, Masya Allah. Lahap. Jadi khala itu seperti itu ya. Kalau yang di rumah atau di tempat-tempat ini sudah otomatis tertutup ya, ada bangunannya. Ya kalau di kampung-kampung, di pedesaan sana memang begitu, itu sudah. Dan di zaman Nabi SAW juga demikian dahulu. Karena apa? Ya di gurun pasir, di gurun-gurun di apa mereka biasa. Kalau mau buang di daerah sono ya, agak jauh dari pandangan, tidak kelihatan lagi. Gundukan-gundukan pasir yang begini, kalau udah jauh nggak kelihatan, tertutup kita. Cuman hati-hati, awake dhewe pas pinggir jalan nang bulak, rono Mas atuh, mlakune mundur kan. Maksudnya mundur itu biar serak ketok. Begitu mundur lupa nggak ada pesana. Nang kono sebelah wong macul. Loh Mas, kau malah nyedak aku. Hati-hati. Toleh kanan, toleh kiri, kemana-mana Mas. Pakai kompas. Jadi hati-hati. Tiwas ngono lah, sing kono cekikian dikira jin malahan. Kancane dhewe padha-padha ungkur-ungkuran. Ya Allah. Hati-hati. Ya namanya di padang apa di tempat terbuka ya. Tempat terbuka seperti itu. Bacanya gimana? Bismillah. Sama juga baca bismillah ya sebelum masuk itu. Nah, doa ini dibaca sebelum ya, sebelum ke tempat itu. Karena tidak kita dilarang berzikir, membaca ayat atau bahkan berbicara sekalipun ketika sedang buang hajat atau di tempat buang hajat itu. Maka bacanya sebelum bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kata idza arada an yadkhula. Jadi artinya jika kalian hendak masuk ke tempat buang hajat. Masih di luar sebelum di dalam, atau bukan ketika sedang masuk atau ketika sudah di dalam, tidak, tapi sebelum. Ini ada pintu sebelumnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kata minal khubus. Al-khubus itu bentuk jamak dari khabith. Khaba'is bentuk jamak dari khabithah. Disebutkan di sini yuridu zukranu syayatin wa inasuhum. Yang dimaksud adalah setan yang berjenis kelamin jantan atau lelaki, itu khabith, jamaknya khubus,
Dan khaba'is dari kata khabisa adalah syaitan betina atau perempuan. Wa qila arada al-makruh, ada juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah keburukan. Intinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan. Apa saja termasuk godaan, kejahatan syaitan baik yang jantan maupun yang betina. Yang ke-7, du'a'u al-khuruji minal khala. Begitu sudah keluar dari tempat buang hajat, baik di tempat terbuka ya, tadi di sawah, di ladang, di gurun, di hutan, di semak belukar, atau memang di tempat-tempat yang tertutup. Doanya adalah ghufranak. Ghufranak artinya ampunilah aku, atau aku mohon ampunan darimu ya Allah. Apa hikmahnya? Di situ disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai dari buang hajat, keluar dari tempat buang hajat, beliau berdoa, tapi isi doanya itu permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Nah, disebutkan bahwa seseorang itu sangat-sangat terbatas kemampuannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah tak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita satu-satu diperintah supaya menyukuri setiap nikmat, ra mungkin, Mas. Tangeh lamun. Lah kita menghitung nikmat Allah aja nggak bisa kok. Bagaimana kita mau berterima kasih setiap nikmat itu? Kan begitu. Termasuk nikmat yang sangat-sangat besar apa? Minum, nikmat. Makan, nikmat. Tapi ketika membuang sisa-sisa minuman, sisa-sisa makanan yang sudah terpakai, tak terpakai lagi, tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, sampah-sampah itu, bukankah itu kenikmatan yang lebih nikmat daripada ketika kita makan dan minum? Karena kita buang sampah, buang racun. Bisa plong itu ya, Masya Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, dengan sebab Allah beri kemudahan kita membuang kotoran tadi. Itu kotoran, kita mudah membuangnya, itu nikmat. Dengan sebab Allah melancarkan kita buang kotoran itu, tubuh kita jadi mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tidak tahu kita berapa nikmatnya. Mungkin saraf kita, mungkin peredaran darah kita, mungkin pembuluhnya, mungkin ototnya, mungkin ususnya, semua jadi sehat. Bagaimana kita mau bersyukur? Gak mampu. Karena gak mampu itu kita berdoa memohon ampunan. Ya Allah, aku mohon ampunanmu, karena aku tidak mampu untuk menyukuri semua nikmat. Jadi luar biasa. Intinya bahwa semua itu, semua kenikmatan, apapun nikmat itu. Jadi nikmat itu tidak harus memasukkan sesuatu, tapi mengeluarkan yang gak bermanfaat itu nikmat. Tidak mesti mendatangkan kebaikan, tapi membuang keburukan itu nikmat. Oleh karenanya kita diperintah supaya selalu berzikir kepada Allah. Baik kalau kita dapat nikmat bersyukur, kalau kita dapat menikmat dan tidak bisa bersyukur dengan sempurna, minta ampun. Mestinya setiap nikmat kan kita bersyukur, tapi kita nggak bisa menghitung, bagaimana kita bisa menyukuri? Sudah bisa menghitung pun, andaikan yakin tidak bisa menyukuri kok semuanya. Karena nggak mampu itulah kita diperintah supaya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hafal semua ya sudah, kalau ini saya kira nggak ada masalah. Cuman yang belum silahkan dihafal, yang sudah hafal sambil ketika membaca betul-betul dihayati, sehingga bukan sekedar ucapan formalitas, tetapi betul-betul sebuah zikir, sebuah doa yang penuh dengan penghayatan.
Yang kedelapan, az-zikru qabla al-wudu. Doa atau zikir sebelum berwudu. Tentu saja ini ya, bangun tidur berdoa, pakai baju ini dan seterusnya, buka baju. Lalu urut-urutan biasanya kalau bangun tidur ya ke kamar mandi lah, itu sudah sunatullah begitu. Bangun tidur semalaman itu kan mungkin ada proses macam-macam di tubuh kita ini, kemudian sisa-sisa itu mesti kita buang. Setelah itu bersih, lalu apa? Bersuci. Setelah kotoran-kotoran itu sudah terbuang, kemudian apa? Bersuci untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-zikru qabla al-wudu. Zikir atau doa yang dibaca sebelum berwudu, yaitu bacaan bismillah. Bacaan bismillah. Hadisnya adalah la salata liman la wudu'alah. Tidak sah salat bagi orang yang tidak berwudu. Jelas, wudu adalah syarat sah salat. La salata liman la wudu'alahu. Tidak sah salat seseorang jika tidak berwudu. Artinya kalau memang nggak ada uzur untuk tidak berwudu. Kalau ada uzur tidak berwudu, nggak ada air atau tidak boleh menggunakan air, maka boleh ganti dengan tayammum. Bukan berarti nggak boleh tayammum, ya boleh kalau memang ada uzur. Kemudian wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tidak sah wudu jika tidak menyebut nama Allah padanya. Hadis ini memang diperselisihkan keabsahannya. Sehingga memang dalam pembahasan fikih nanti ada perbedaan pendapat. Kalau hadis ini dianggap makbul, hasan atau misalnya sahih, tentu pasti ya bahwa membaca bismillah itu harus dibaca, karena kalimatnya tidak sah. Tapi karena ini hadis diperselisihkan, maka sebagian ulama menyatakan membaca bismillah itu wajib, sebagian mengatakan tidak. Bagi yang menyatakan hadis ini bisa diamalkan, baik sahih maupun hasan, berarti mesti membaca bismillah. Bagi yang menyatakan hadis ini tidak bisa diterima, ya tentu tidak membaca bismillah, tidak apa-apa. Wallahu a'lamu bissawab. Begitu simpulan kurang lebihnya secara ringkas berkaitan dengan baca bismillah. Namun begitu, andai pun ini tidak wajib hukumnya, tetap ya dianjurkan membaca bismillah. Kalaupun tidak membaca, ya sah-sah saja bagi yang berpendapat itu sunnah. Namun begitu, andai pun ini pendapatnya sunnah, tetap sunnah, jangan ditinggalkan. Jadi cukup membaca bismillah. Tidak ada bacaan yang lain. Tidak ada bacaan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau Al-Fatihah bisa? Tidak ada. Ya, saya kadang nggak tahu itu orang mau berwudu, umat-umat SW banget, ini mau coba ya? Enggak, yang dulu mungkin pernah mengalami zaman dulu, Mas. Yang dibaca apa dulu? Maca bismillah orang gue. Ora. Ngerti saya. Biyen mono ora diajari maca bismillah. Nek maca niku nggih napa nggih? Iya. Aneh apa aneh? Begitulah kadang di masyarakat itu yang diajarkan itu sama sekali nggak ada. Kalau bismillah kan masih ada khilaf tuh. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ada kan? Katakanlah, oh itu hadisnya lemah. Oke, Anda berpendapat lemah. Tapi kan ada minimal. Ini orang-orang sama sekali, wah diamalno gitu. Pemenang Mas, sebelum selain itu bacaan yang dibaca.
Sama juga. Ini orang apa bismillah? Loh, aneh. Ya begitulah. Makanya kita mesti yang disebut dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Kita coba cek dan recheck lagi. Kita coba cek semua di satu persatu. Iki bener apa luput? Apa enggak bener? Ya, apa enggak pas? Enggak bener kadang bener tapi enggak bener. Oh iya ternyata. Terus dicek lalu diurutkan, dibetulkan. Yang betul-betul salah dibuang. Yang bener enggak bener dibenerkan. Terus begitu ya. Diganti dengan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Berkait dengan masalah basmalah ini atau bacaan tasmiyah bismillah, setahu saya ada khilaf, ada yang menyatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Wallahu a'lam bishawab. Selain itu tidak ada bacaan isti'adzah, tidak ada bacaan niat yang dilafalkan, tidak ada al-fatihah, tidak ada ayat kursi, ya, kulhu, al-falak, an-nas. Hah? Lu. Kok ada ritual copot celana? Kok takut? Neng bar kuwi dinggone. Ndak, kok pakai sarung. Lho iya, bar salat dinggo meneh. Lho jare wedi. Oh dia dinggo meneh. Buang dong. Kalau memang mau konsekuen, buang. Lah anyar yo kuat. Lah iya. Kalau itu saya sering. Jujur kalau nggak percaya lihat para tukang becak. Iya. Oh itu kerap itu, mesti bawa sarung. Nggak masalah. Pakai sarung nggak masalah. Cuman kalau keyakinan mesti dicopot loh. Berarti tadi kalau pipis, kalau buang air kecil nggak dicuci, bahaya banget tuh. Orang yang kalau buang air kecil nggak dicuci, nggak istinja, apa ancamannya? Disiksa di alam kuburnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ya kadang-kadang kita ini ya begitulah. Perlu tadi ya tasfiyah dan tarbiyah. Ya kita tidak bisa menyalahkan secara mutlak karena apa? Itulah yang kita dapat selama ini. Dulu kita juga seperti itu. Keterbatasan kita, keterbatasan ilmu yang sampai kepada kita, keterbatasan orang yang menyampaikan. Itu yang kita dapat. Walhamdulillah kita masih diperkenalkan dengan Islam, diperkenalkan dengan sholat, diperkenalkan dengan wudhu. Walhamdulillah kita syukuri itu. Dan kita berterima kasih kepada guru-guru kita. Meskipun dulu yang ngajarkan. Coba kalau dulu antum gak diajari, ya, tapi bukan berarti kemudian kita taklid buta. Kita berterima kasih kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Meskipun dulu ngajarkannya ada yang betul, ada yang keliru, ada yang gak bener, ada yang gak bener. Ya, kemampuan mereka seperti itu. Jazahumullahu khairan. Kita doakan guru-guru kita itu. Ya, karena bisa jadi memang ilmunya sebatas itu. Jadi jangan disalahkan orangnya ya. Jangan disalahkan orangnya. Keliru. Loh, lah sing ngajari kowe mbiyen sapa? Bapak loh, sing ngajari kita orang tua kita. Bersyukur sama Allah, berterima kasih sama guru-guru kita, sama orang tua kita yang dulu ngajari kita. Persoalannya ketika itu salah ya jangan diikuti. Gitu saja persoalannya. Ya sebagian orang itu berlebihan. Ketika dulu diajari oleh gurunya, oleh siapa saja, begitu mungkin ngerti nggak betul, lalu wah dicaci maki. Ya kalau ngerti nggak betul, betulin lah, kan gitu. Doain semoga dapat hidayah, dapat taufik. Begitu. Orangnya kan sudah, apalagi masya Allah kadang guru kita itu betul-betul ikhlas. Itu yang dia ngerti, ikhlasnya masya Allah. Semoga Allah membalas kebaikan itu dan mengampuni kesalahan dan dosa. Adapun kalau kita sudah ngerti, ya mari kita ubah. Ini penting banget ya dalam bersikap. Kalau perbuatan yang jelas-jelas salah, misalnya jelas-jelas keliru, ya mohon maaf meskipun itu dulu yang ngajarin guru kita. Meskipun kita ta'zim, kita hormat. Gurunya kita hormati. Tapi kesalahannya jangan diikuti. Kadang sebagian orang tidak siap seperti itu. Wah tapi guru gue. Ya meskipun gurumu. Ya, dan guru orang banyak. Tapi kalau salah, bukankah guru kita yang pertama siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kan seperti itu. Lanjut. Setelah tadi doa awal sebelum berwudu yaitu baca bismillah. Yang kesembilan, az-zikru ba'dal faraghi minal wudu. Doa sesudah berwudu. Doa sesudah berwudu, yaitu membaca 2 kalimat syahadah. Ini mesti sudah hafal semua dan sudah dipraktikkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kalau ini jelas. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Orang yang berwudu dengan sempurna kemudian membaca doa ini dengan tulus, maka disebutkan akan dibukakan 8 pintu surga dan dipersilahkan kepadanya untuk memasukinya dari mana saja yang ia suka. Ini salah satu sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Apa itu? Berwudu dan membaca doa sesudah wudu. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada doa tambahan. Doa tambahan. Riwayat Imam Tirmidzi. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami atau jadikan aku termasuk orang-orang yang ahli taubat kepadamu, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang bersuci atau membersihkan diri. Bertaubat berarti apa? Suci dari perbuatan dosa dan maksiat. Namanya manusia pasti dan pasti punya dosa, punya kesalahan, ya, punya kekhilafan, itu pasti. Makanya kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata. Itu pasti. Nah, kotoran-kotoran yang berupa dosa, kesalahan tadi mau nggak mau akan melekat pada diri kita, maka kita mohon ampun kepada Allah. Kita berdoa agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang ahli taubat. Orang kalau dikasih taubat, dikasih ampunan, selesai dah. Nggak ada dosa lagi. Yang kedua, waj'alni minal mutatahhirin, yaitu supaya kita dibersihkan dari hadas dan najis. Kebersihan ma'nawi dan kebersihan hissi. Bersih dari najis, bersih dari hadas. Karena wudu itu mengangkat hadas. Maka niat yang biasa dilafalkan oleh sebagian saudara kita itu li raf'il hadasil asghari, untuk menghilangkan, untuk mengangkat hadas kecil, itu wudu. Ya, niat itu tidak perlu niat itu betul, tapi nggak perlu diucapkan. Tidak benernya, tidak penernya diucapkannya itu. Kalau niat itu betul, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu betul, niatnya seperti itu, niat berwudu itu, tapi nggak usah diucapkan. Bener tapi tidak bener. Lah ora bener niat kuwi, bener niatmu kuwi, ning rasa mbok kandake, nggak usah diucapkan oleh lisan, silakan diucapkan oleh hati kita, karena niat itu ucapan dan amalan hati, bukan amalan lisan. Amalan lisan ini apa? Bismillah. Dewe-dewe sebagian, ya. Orang nggak harus disamakan, ya. Hati dan lisan bareng enggak. Lisan sendiri, hati sendiri. Termasuk tangan juga sendiri tadi. Ada dicuci 3 kali misalnya. Semuanya ada bagian masing-masing. Ada lagi tambahan doa. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Jadi ada tambahan lagi nih doa. Boleh juga dibaca
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini seperti doa kafaratul majlis. Jadi ada 3 bacaan doa sesudah berwudu. Jadi ini doa-doa yang secara pengucapan saya yakin sudah hafal. Tinggal kita membiasakan, kita praktekkan bacaan doa dan zikir-zikir tersebut. Nah, ketika membaca doa wudu sambil angkat tangan enggak? Pernah enggak lihat orang baca doa habis wudu angkat tangan? Oke. Dulu enggak, yang melihatnya apa pernah ngelakoni, Mas? Oh, neng ngelakoni ya. Zaman biyen itu biasa, hampir semua mungkin ngelakoni. Artinya begini, mari kita lihat. Jadi, betul memang di awal mungkin ada kan, bukankah ketika berdoa dianjurkan ada berdoa itu apa? Angkat tangan. Betul apa betul? Ada berdoa, salah satunya apa? Mengangkat kedua tangan. Tapi mengapa ketika kita doa sesudah wudu tidak angkat tangan? Piye Mas Len jawab menunggu. Lah aku angkat tangan jari ini biyen diajari nek ndonga ki adabe kon ngangkat tangan. Lho kok wudu aku angkat tangan ora oleh ki pripun? Mang jawab Mas Jadi. Aku takon ngono kuwi. Piye nek jawab? Ya wis Mas Doni sing takon. Kan di luar sebagian saudara kita, mungkin orang tua, kerabat kita, ya saudara kita masih seperti itu kan? Nek bar wudu njur. Iya enggak? Betul kan angkat tangan doa. Lu salah endi Mas aku? Kan ngono. Iya Mas tak jawab ngono kuwi. Oh, jujur mawon, sampai iso apa ora ngono wae kok. Penak apa mergo ora iso? Nih dugaanku mergo ora iso njawab. Alasannya ora pe. Bobong jujur wae itu. Ora iso njawab to? Ora iso njawab. Loh, Mas, gampang lah jawab. Mas, sampean mau nek ajeng wudu maca ndonga ora? Maca. Lho kok ora angkat tangan? Kono sing gede mumet. Iya ra? Lho iki ndonga ora? Ndonga. Lho kok ora angkat tangan? Nek iso jawab kuwi tak jawab. Nek ora iso aku ora jawab. Lho penak apa? Namanya debat kusir ngono kuwi. Lah wong ora dong mau didebat ya ora iso. Kono ngamal tanpa ilmu. Ya ora? Golekno mesti hadis di Nabi nek bar. Wong keduan nek kuwi. Keduan. Lho kowe mau lek arep wudu ndonga. Wong ndonga. Lho kok ora angkat tangan? Ora mungkin lali wong. Lho nek bar tuntunane ndi? Lho kok dilakoni? Biasanya ngono kuwi. Lah. Lah ngono kuwi. Kowe ngomong ngayal tak antil. Wah, lah remote. Monggo sing ngayal kuwi Mas gede ngono kuwi ya. Terima mundur, Mas. Jadi banyak yang kadang-kadang orang itu ya mbuh kok iso ngono kuwi. Sekarang Mas, mlebu ngomah ndong ora? Angkat tangan ora? Lho, nek bar wudu angkat tangan. Takon ngono kuwi. Metu ngomah ndong. Oh, ndonga Mas, angkat tangan ora? Ora. Arep mlebu WC ndonga. Oh, ndonga, angkat tangan ora? Ora. Lho, bar wudu kok angkat tangan lho. Endi dalilmu? Gampang sebenarnya. Arep mlebu WC. Metu WC. Mlebu ngomah. Metu ngomah. Wah, iki mumet Mas jenenge. Saiki wis di waduh ya angel iki. Yang sudah punya istri jujur wae. Wis bojone mlayu wis. Rono Mas. Jadi berdoa angkat tangan dan tidak angkat tangan iku wis ana tuntunane. Gitu. Salat ada salat itu ketika doa kunut angkat tangan. Ketika doa kunut, nek sujud donga. Ya. Jadi semua ini lihatlah ada tuntunannya apa tidak. Ketika ruko, ya ono dongane ruko.
Iya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli kan ono dungane. Doa iftitah, donga mboten? Donga. Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa bain. Ki sida salat ora ya. Ya ora ngono. Jadi, kembali lagi mohon maaf ya yang masih biasa mengangkat tangan ketika doa sesudah berwudu. Loh, sampean kudu konsekuen. Nek sing ngene lho ya. Wah, ben donga angkat tangan. Jadi ada kapan kita angkat tangan. Nah, doa yang sifatnya mutlak itu iya, ujug-ujug kayak pengen donga, silahkan angkat tangan. Itu dia. Atau doa-doa yang memang Nabi SAW memberi contoh, angkat tangan kita angkat tangan. Kalau tidak perlu. Begitu nggih. Dan biasa lagi juga misalnya doa ketika mau makan. Sebagian orang angkat tangan. Tur bareng. Ini enggak ada. Kenapa? Ya, kalau masalah itu enggak, masalah angkat tangannya sebagian masih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berkaitan dengan masalah ini, mari kita berusaha tadi ya, ada tasfiyah dan tarbiyah. Kita cek dan recheck. Kita berusaha beribadah ini sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita yakin 100%, sebelum itu juga sudah nggak mungkin bisa persis, nggak bisa sempurna, enggak. Tapi justru karena kita yakin, kita sadar tidak bisa sempurna, tidak bisa persis, itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti. Jangan malah mau semakin cetok-cetok orang itu sempurna malah semau gue. Nah, ini semakin jauh kita. Itu pertanyaan bagus. Wudu di kamar mandi. Jawabannya apa, Mas? Boleh apa boleh? Boleh. Kon milih boleh apa boleh? Muhammad jenengan. Boleh. Loh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mandi junub wudu napa wudu? Ya dalile. Nanti ono sing nglarang, lho Nabi oleh. Masalah Aisyah ya. Apa? Loh, itu masalah lain lagi Mas Doni. Jangan nambah-nambah loh. Masa sing aduh, nah Mas Doni malah bilang bolehnya mandi bareng loh. Abot. Lho iku mau mesake niki tesih kathah saudara-saudara ingkang tesih dados bujanger nih. Isine gur mbayangke wae. Oh, enten lho. Masya Allah. Ora, magetun kok lagi ngerti saiki le oleh. Ya Allah, prakteknya Mas ya. Angkat tangan. Ya orang. Jadi Masya boleh. Jadi berwudu di kamar mandi jelas boleh, karena Nabi SAW pernah berwudu di kamar mandi sebelum mandi, bahkan mandi berdua dengan istri beliau boleh. Yang jelas istri sendiri, ya. Nah ini baru maksud penanya itu yaitu sebenarnya. Ana tahulah, cuman memang dibuat seperti ini. Maksudnya itu bagaimana dengan baca doa sebelumnya itu, wallahu a'lam bishawab. Ini kembali kepada hukum. Kalau Anda mengikuti pendapat ulama yang hukumnya sunnah, ya wis ora maca ora apa, selesai, ora ada masalah. Tapi saya sudah biasa baca bismillah, kalau nggak baca ada sesuatu. Oke, bacanya sebelum masuk kamar mandi. Jadi aku mau wudu, orang padasan, nggak ada tempat di luar, adanya di kamar mandi. Misalnya di hotel, di penginapan, atau di tempat-tempat rest area. Anaknya yang mengkui, nggak ada tempat lain. Maka Anda dari luar baca bismillah dengan niat baca bismillah sebelum wudu. Persoalannya adalah ketika mlebu kamar mandi sekalian BAB, BAK, ya berampung metu sik. Mlebu meneh. Mas bayarnya double. Duitnya gorong ewu. Aduh repot. Oke. Kalau repot ya sudah. Kalau Anda berpendapat itu sunnah, ya dibatin wae. Selesai, nggak ada masalah. Atau tadi kasusnya begitu keluar, gratis nih keluar segini sing ngantri 10.
Begitu metu langsung mlebu rasida wudu. Ngurut keng mburi meneh. Ya, jadi seperti itu. Enggak ada masalah kalau sunnah. Bagaimana kalau yang berpendapat wajib? Wallahu a'lam bissawab. Baca dari luar tadi, baru kemudian berwudu. Kan jaraknya tidak lama. Atau kalau memang dia mesti buang air kecil atau buang air besar dahulu dan tidak memungkinkan keluar lagi karena sebab tadi, ya baca aja tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tak ada yang berpendapat kalau itu kamar mandi boleh, tapi kalau ada itu buang aja tidak boleh itu. Iya, memang dibedakan antara kamar mandi dan WC. Ini tadi kamar mandi ya. Bagaimana dengan WC? Wallahu a'lam bishawab. Itu juga ada beda lagi. WC itu kan tempatnya bersih. Kalau WC yang kecuali WC cemplung ya. WC jumbleng. Cemplung maksud saya jumbleng. WC jumbleng itu WC-nya di situ. Tapi kalau WC kita toilet kan nggak di situ. Iya nggak? Itu hanya tempat buang, habis itu bersih. Bahkan itu lebih wangi dari tubuh antum. Kalau di hotel-hotel atau di tempat-tempat, ya, lu ya wangi banget ya, Mas. Bersih. Tempatnya di tempat lain, itu hanya lewat saja. Wallahu a'lam bishawab kalau seperti itu. Tapi kalau jumbleng itu ya tempatnya di situ. Tetapi kembali lagi, wallahu a'lam bishawab, tadi ada kembali masalah pemahaman antum. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya amannya wudunya di luar. Cuman memang dalam kondisi-kondisi tertentu itu ada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi kan. Nggih. Kalau berwudu tidak pakai baju, habis mandi langsung wudu. Bukan mandi besar. Mandi biasa. Wallahu a'lam bishawab. Kalau habis mandi biasa lalu berwudu sebelum pakai baju. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak tahu persis hukumnya, belum tahu deh, belum membaca yang seperti itu kalau mandi wudu dalam kondisi telanjang ya. Tapi kalau tadi misalnya kita mandi junub, itu kan ya sudah telanjang, tidak ada masalah. Karena mandi itu mesti telanjang. Wudu dahulu baru kemudian mandi, itu boleh dan sah. Dengan catatan nanti mau pakai baju, mohon maaf tidak pegang kemaluan ya, karena itu bisa membatalkan wudu. Tetapi kalau sudah mandi biasa lalu berwudu, wallahu a'lam bishawab, lebih aman ya pakai baju dahulu baru kemudian keluar berwudu. Kalau tidak ada tempat di luar untuk berwudu ya mungkin pakai apa? Handuk dan seterusnya, itu mungkin lebih aman supaya minimal menghindari sentuhan tangan ke kemaluan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pastinya nanti silakan dicari atau kita cari nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tidak? Cukup nggih? Baik, masih ada waktu enggak? Oh, kayaknya perasaan itu sudah ada sesuatu. Nggih. Karena sudah habis sampai di sini, jadi selesai berkaitan dengan masalah bersuci ya. Kita bangun tidur, kemudian pakai baju, lepas baju, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kemudian berwudu dan sesudah wudu. Nah, salah satu tanda atau salah satu syarat supaya seseorang dimasukkan golongan wadzakirin-allaha katsiran wadzakirat, orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman, yang diberi janji oleh Allah dikasih ampunan dan pahala yang besar, yaitu banyak berzikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan. Ulama menyebutkan kategorinya apa supaya kita tergolong orang yang banyak berzikir. Kalau berzikir mungkin semua orang bisa. Banyak berzikir ini persoalannya. Nah, dari beberapa penjelasan para ulama, ahli tafsir diantaranya misalnya Ibnu Abbas, ada Mujahid, ada yang lain yang dinukil oleh para ahli tafsir. Begitu pula ucapan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Simpulannya kurang lebih adalah orang yang menjaga salat 5 waktu dengan sebaik mungkin, kemudian menjaga zikir sesudah salat 5 waktu, ini jangan lupa. Kemudian zikir pagi petang, jangan lupa.
Zikir sebelum dan sesudah tidur, jangan lupa. Lalu zikir-zikir tadi berkaitan dengan kondisi keadaan waktu yang beragam. Termasuk apa? Kamar mandi, keluar, masuk rumah, masuk masjid, semua. Ketika ya seperti habis wudhu, sebelum wudhu, semua. Itu akan tergolong orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah beri kita taufik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang banyak berzikir sehingga mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.